Pagi ini sharing firman Tuhan saya berikan judul Tuhan pegang tanganku. Mari kita langsung buka ayatnya dalam Ayub pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-1 saudara. Ayub pasal 7 ayat yang ke-1. Mari Bapak Ibu Saudara kita langsung sama-sama saja baca ayat ini. Ayub 7 ayat 1, 2 dan 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Di dalam teks terjemahan lama atau ejaan lama versinya Dr. Bode berkata seperti ini. Ayub 7 ayat 1 terjemahan lama. Bahwasanya hal manusia dikatakan di atas bumi ini seperti orang perang adanya. Dan hari hidupnya pun seperti hari orang upahan. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu berkat secara rohani dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya hidup manusia itu adalah peperangan. Bahwa hidup itu adalah pergumulan. Jadi ini poin pertama yang saudara mesti catat ya. Ini hal penting yang pertama merupakan konsep kekristenan kita. Jangan sampai pemikiran kekristenan kita diisi oleh konsep yang salah. Ini konsep yang benar. Kata Alkitab, bukan kata saya sebagai pendeta gembala. Tapi firman yang katakan, ini konsep pikiran Kristen saudara ya, bahwa hidup kita di dunia ini adalah peperangan. Hidup itu adalah pergumulan. Sebelum saya mulai firman Allah ini saya mau tanya dulu sama saudara. Berapa banyak di antara saudara yang udah berumah tangga, yang sudah menikah? Ya, saya boleh tanyakan sama saudara, sesungguhnya kapan? Mulainya kapan pernikahan itu dimulai? Saya nggak tanya tanggalnya loh saudara ya. Jadi Anda jangan jawab 6 Oktober, 7 Oktober, 7 Mei, 12 Desember. Sebab kalau kapan dimulainya pernikahan Anda menjawabnya dengan tanggal, pastilah tanggal pernikahan kita itu berbeda-beda saudara ya. Jawaban saudara kalau Anda pakai tanggal, tidak ada satupun jawaban Anda bisa mewakili jawaban kita semua. Saya nggak tanya tanggal, sebab tanggal itu bukan pernikahan dimulai. Kapan sesungguhnya pernikahan setiap orang, pernikahan kita dimulai? Tahu saudara, bukan pada waktu resepsi dimulai. Atau bukan pada waktu suami istri akan diberkati di gereja gandengan tangan. Teng, 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 deng, teng, teng, teng. Bukan itu loh pernikahan dimulai. Bukan saat juga ketika diberkati sama pendeta. Saya mau bicara begini, bahwa sesungguhnya pernikahan kita dimulai setelah pesta itu selesai. Bukan pada waktu malam pengantin pernikahan dimulai. Justru ketika pesta selesai, disitulah sesungguhnya yang namanya pernikahan itu dimulai. Saudara bisa nangkap ya maksud saya? Saya kasih gambaran seperti itulah hidup kekristenan kita. Menurut Anda kapan kekristenan kita dimulai? Kekristenan kita itu ukurannya bukan pada waktu kita di dalam gereja. Kekristenan kita dimulainya ukurannya bukan pada waktu kita sedang beribadah pagi ini. Lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Kayaknya wajahnya waktu di gereja semuanya manis. Semuanya menyenangkan. Waktu kita sedang beribadah, wajahnya kelihatannya menyenangkan, manis semua. Gak ada yang kelihatannya wajahnya penuh pergumulan, memuji Tuhan dengan senyum, dengan sukacita. Bukan itu ukuran kekristenan dimulai. Bukan waktu kita sedang beribadah atau bukan pada waktu kita sedang di gereja. Kapan kekristenan kita dimulai? Pada waktu ibadah selesai. Kalau kita ibadah ke gereja berarti setelah ibadah kebaktian selesai kita keluar dari gereja. Di situ sudah menunggu peperangan kehidupan. Begitu Anda pulang dari gereja selesai ibadah, realita menunggu kita, pergumulan sudah tunggu kita. Itulah kekristenan. Jadi Ayub pasal 7 ayat 1 berkata kepada kita bahwa hidup itu peperangan, itu realita. Hidup kita kenyataannya adalah pergumulan, itu hari-hari kita. Seperti orang upahan, perang terus, bergumul terus. Jadi dengan kata lain, Ayub pasal 7 ayat 1 itu seperti teriak keras sama kita. Seperti berkata tegas kepada kita. Bahwa sejak kita memutuskan ikut Yesus. Sejak kita memutuskan percaya pada Yesus.
itulah saudara ya, saatnya kita berperang. Peperangan terjadi. Saya suka gambarkan seperti di gambar yang saudara lihat. Maaf suara saya agak paro ya. Asam lambung saya 2-3 hari ini naik terus saudara ya. Jadi suara itu kayak ketindes gitu sama asam lambung. Serak gitu. Kadang-kadang hilang selak suara saudara ya. Mohon maaf, doakan supaya sehat sempurna ya. Melayani jemaat Tuhan, melayani Tuhan. Agak serak ya, berat juga saya ngomong ini ya. Jadi sejak kita memutuskan ikut Yesus, sejak jadi Kristen, di gambar itu Anda lihat, kita ibaratnya bukan naik kapal pesiar. Ibaratnya kita itu naik kapal perang saudara. Anda bisa bedakan ya, naik kapal pesiar sama naik kapal perang beda jauh dong. Kalau Anda yang punya berkat pernah ke luar negeri, ke Singapura, lalu kemana lagi Anda naik kapal pesiar misalnya jalan-jalan, beda kan. Naik kapal pesiar itu nyaman, semuanya dilayani. Mau minum, dilayani. Mau makan, dilayani. Anda mau menuju lokasi di kapal itu ditunjukkan, dilayani, dituntun. Semua serba dilayani. Mau tidur, bantal disediakan. Apa saja dilayani. Enak kapal pesiar, dilayani. Lihat yang indah-indah, menyenangkan begitu. Tetapi kekristenan kita ketika kita putuskan percaya pada Yesus jadi miliknya Tuhan. Kita bukan naik kapal pesiar, kita naik kapal perang saudara ya. Disitulah kita ngalami namanya peperangan. Anda jangan punya konsep pemikiran yang salah. Hidup ini Ayub pasal 7 katakan apa? Hidup adalah pergumulan, hidup adalah peperangan. Hidup ini bukan di Taman Firdaus kata Alkitab. Hidup ini bukan main-main di playground. Anda dan saya bukan sedang di taman bermain playground. Anda jangan jadi orang Kristen yang suka main-main gitu. Sampai yang bukan mainan, Anda bikin mainan. Kerja main-main. Apalagi? Melayani Tuhan main-main. Mana boleh melayani Tuhan main-main coba. Anda ibadah main-main, memuji Tuhan berdoa main-main. Saudara, yang bukan mainan pun jadi mainan. Nanti lama-lama rumah tangga pernikahan dijadikan mainan. Padahal hal pelayanan, hal ibadah, hal doa sembahyang dengar firman, pernikahan kita, keluarga kita, itu bukan mainan. Tapi dasar orang konsep pikirannya salah. Semuanya dia pakai mainan, yang bukan mainan pun, yang kudus, yang suci, yang sakral pun dia pakai mainan. Hidup ini bukan playground loh saudara ya. Hidup ini bukan di taman bermain, hidup kita bukan di Taman Firdaus. Realita Alkitab katakan hidup kita di muka bumi, kekristenan kita itu kayak orang perang. Ini yang betul. Ini yang benar saya luruskan. Kalau selama ini sudah punya konsep yang salah. Hidup Kristen itu manis, percaya pada Tuhan itu menyenangkan, enak. Nanti kita lihat, ini keliru loh. Orang begini saya pakai istilah tinggal tunggu waktunya. Begitu peperangan datang, hadapi pergumulan, morat marit kocar kacir imannya. Kenapa? Nggak siap, nggak ngerti prinsip pola hidup Kristen. Hidup itu peperangan saudara. Hidup itu sungguh-sungguh peperangan. Makanya kita akan sama-sama belajar. Saya kasih contoh di dalam ayat-ayat firman Allah. Bahwa hidup itu peperangan. Contoh yang jelas, ya jelas hidupnya Ayub. Ada lihat gambar ini. Ayub itu mengalami peperangan, mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Ini ayat itu langsung ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ikuti pembacaan dalam Ayub pasal 1. Peperangan Ayub itu dimulai dengan 4 kerajaan bisnisnya itu hancur, habis dalam tempo 1 hari. Coba, mana ada coba kerajaan bisnis yang besar, yang menggurita, bisnis yang sudah eksis kuat di atas. Itu tiba-tiba hancur dalam 1 hari, coba nggak ada. Nggak ada tanda-tanda. Orang pailit, orang bangkrut itu ada gejalanya, ada tanda-tanda. Ini kagak ada tanda-tanda, tahu-tahu habis. 4 kerajaan bisnisnya Ayub itu bangkrut dalam 1 hari. Itu berat loh saudara ya. Nggak cukup itu. Yang kedua, tiba-tiba juga anaknya Ayub itu mati. Semuanya. Saudara tahu? Saya tanya sama saudara. Saudara tahukah saudara berapa anaknya Ayub? 10 anaknya. Dan semuanya mati. 10-10-nya mati anak Ayub.
Apa enggak stres? Bisnis saja hancur, kerjaan bangkrut saja udah berat tuh saudara ya. Itu sudah peperangan yang berat. Kerjaan hancur nggak ada lagi. Itu pergumulan yang berat loh. Sekarang 10 anaknya mati. Wah itu lebih berat lagi saudara. Lebih berat lagi. Cerita sedikit ya. Saya itu pernah pelayanan di satu tempat di Surabaya lah tepatnya. Saya nggak sebutkan gerejanya. Selesai, jadi gembalanya itu nggak ada. Gembalanya pelayanan keluar kota. Saya dipercayakan menggantikan gembalanya khotbah di situ. Selesai pelayanan, biasalah pendeta begitu diajak makan salah satu aktivis begitu ya. Salah satu majelis lah di gereja itu ngajak saya makan suami istri. Singkat kata perjalanan naik mobil ke lokasi rumah makan, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu situasi jadi horor gitu di mobil itu. Jadi nggak enak saya gitu. Kenapa? Tiba-tiba si bapak yang di samping saya nyetir mobil ini bertanya kepada saya dengan nada yang berat. Nada beratnya begini, dia bertanya, Pak Yohanes, apakah orang yang mati kecelakaan itu adalah ketetapan Tuhan? Wah saya udah gak enak jawabnya ini. Ada apa maksudnya? Cobalah kalau Anda ditanya dengan nada yang rendah, nada berat sama seseorang di samping saudara atau di depan saudara tanya seperti itu. Lagi mau makan selesai ibadah ditanya mati kecelakaan lagi. Apakah seorang yang mati kecelakaan dengan nada berat? Dan saya lihat matanya berkaca-kaca. Nadanya kelihatan gimana istilahnya. Dia mengalami goncangan. Dia yang alami ternyata. Ya. Apakah orang mati kecelakaan itu adalah ketetapan Tuhan? Wah ini kan pertanyaan wong Jawa ngomong sodo abot gitu saudara ya. Susah jawabnya sebagai orang pendeta karena dia yang ngalami kayaknya. Ya, karena punya cerita, dia berkata bahwa 3 hari yang lalu saya barusan mengubur anak saya. Kaget saudara. Tapi dari situ saya simpulkan orang ini cinta Tuhan ya. Baru tergoncang kehilangan anaknya 3 hari yang lalu, minggunya udah muncul di gereja ibadah melayani Tuhan lagi, terima tamu lagi coba saudara ya. Ini majelis. Jadi ceritanya dia punya anak sekolah di Australia. Sekolah lagi libur, pulang ke Surabaya. Sederhana, cuma nyebrang jalan. Orang nyebrang jalan coba saya tanya gayanya gimana sih orang nyebrang jalan? Nyebrang jalan mah ya pasti toleh kanan, toleh kiri. Lihat kanan, lihat kiri, aman nyebrang. Semua orang mah begitu. Ini orang berpendidikan kok. Iya. Tapi entah bagaimana ceritanya ada sebuah mobil kecepatan tinggi tahu-tahu brek mati di lokasi. Anaknya bapak ini. Ya, makanya dia tanya ternyata sama saya, Pak Yohanes, dia katakan orang mati kecelakaan apakah ketetapan Tuhan? Wah ini kan membingungkan saudara ya. Tapi saya coba jawab. Bapak, kalau kita percaya bahwa semua yang di alam semesta serta segala isinya itu semua direncanakan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Harusnya kita juga percaya semua yang terjadi di dunia ini dalam hidup manusia itu semua tidak ada yang kebetulan. Semua merupakan rencana dan ketetapan Tuhan. Nah kematian bagaimana Pak Yohanes? Termasuk kematian kita harus percaya itu juga ketetapan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ya kita mesti tahu percaya bahwa kematian itu ketetapan Tuhan. Dalam arti gini, kapan seseorang mati? Ya, di mana seseorang mati? Umur berapa seseorang mati? Itu semua ketetapan Tuhan. Dan ini yang penting, bagaimana caranya orang mati? Itu adalah ketetapan Tuhan. Kalau saya ngomong mati ketetapan Tuhan, panjang ceritanya. Tapi ada banyak ayat mati ketetapan Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya para rasul itu banyak mati syahid. Ini ngomong gak enak jadi pagi-pagi ngomong mati-mati saudara ya. Karena kan ada banyak bertanya kan, Vanessa Angel mati kecelakaan segala macam. Pendeta banyak khotbah soal itu, saya tidak khotbah soal itu loh saudara ya. Saudara dengar baik. Di dalam Alkitab para rasul itu banyak mati disalib. Maaf kata ya gak enak, ada yang digergaji. Ada yang disula, ditusuk. Aduh gak enak ngeri. Rasul. Nanti kalau ada baca dalam kitab Wahyu, kita nggak bahas ini, tapi sedikit supaya Anda ngerti menjawab pertanyaan Bapak ini. Kalau kitab Wahyu dikatakan ini para rasul, orang-orang kudus yang sudah mati, itu berteriak kepada Tuhan. Rohnya berteriak menuntut balas begitu kalau bahasa kita. Tuhan sampai kapan Engkau membalaskan hutang darah kami kepada orang-orang yang durjana jahat itu? Kapan Kau balaskan?
Tuhan jawab gini, sabar dulu, istirahat sejenak, tunggu sampai genap orang-orang kudus mati syahid dibunuh. Genap orang-orang kudus. Dari kalimat itu tersirat bahwa ada orang-orang kudus yang matinya secara dibunuh syahid. Masih banyak ayat yang lain, kepanjangan. Apalagi kalau kita lihat konteks perjanjian lama, jelas tuh kalimatnya. Jadi kita mesti percaya bahwa siapapun yang mati kapanpun bagaimana cara mati. Anda mesti ikhlas loh. Anda mesti ikhlas. Ada yang mati karena corona dan segala macam. Ada orang-orang kudus Tuhan di masa pandemi. Orang-orang luar biasa, jangan menghakimi loh. Yang mati dengan cara juga seperti itu kan. Apakah Anda ngomong orang itu gak diurapi Tuhan? Apa Anda berani coba menghakimi orang itu gak dipanggil sama Tuhan? Jelas buah pelayanannya nyata. Ada orang-orang yang mati. Pokoknya gini loh, kapan mati, umur berapa. Itu ketetapan Tuhan. Bagaimana cara mati? Ya ketetapan Tuhan. Bandingkan dengan ini. Misalnya Anda lihat ya. Ada orang yang istilah saya maafkan saya ya yang muda ini. Ada orang yang tua yang sudah berbau almarhum. Istilahnya orang luar sana kasar, bau tanah. Maaf loh kata-kata saya saudara ya. Tapi nggak almarhum coba. Panjang umur. Padahal kelihatannya sudah mau almarhum. Nggak juga, panjang dia umurnya. Tapi bandingkan dengan seorang yang masih sehat, masih muda, segar bugar. Bau parfum harum badannya. Masih bau parfum, bau harum. Keluar pintu rumah, tabrak tangki, langsung mati. Itu kehidupan di dunia. Apa Anda berani berkata semua itu terjadi kebetulan? Alkitab bilang semua dalam ketetapan Tuhan. Penjelasan saya singkat ini, saya berharap pengajaran ini membuat saudara ngerti. Tidak ada situasi apapun terjadi dalam dunia ini lost control, di luar kontrolnya Tuhan. Semua dalam rencana dan ketetapan Tuhan. Jadi kalau ada yang ngomel-ngomel, kepahitan sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kok gini Tuhan? Anda mesti ngerti. Semua dalam ketetapan Tuhan. Anda siapa? Kita siapa? Kita cuman ciptaan. Terserah dia yang buat kita. Tuhan yang ciptakan kita. Sudah paham ya? Saya jawab sama Bapak ini. Ya, yang penting teologinya dapat, doktrinya kurang lebih seperti itu. Nggak mungkin dong saya khotbahin buka Alkitab sama Bapak ini. Yang penting dia ngerti. Seperti pagi ini yang penting Anda ngerti kan. Oh gitu Pak Yohanes. Iya Pak. Tanya lagi dia kedua sama saya. Pak Yohanes, saya tanya lagi boleh? Boleh Pak. Apa Pak? Tuhan adil gak sih sama saya? Wah ini. Tuhan cinta gak sih sama saya? Saudara kan ngerti pertanyaan klise ini. Ini pertanyaan sebetulnya gak perlu dijawab. Kita juga tahu, saya yakin betul Bapak yang tanya sama saya juga tahu. Tuhan cinta sama dia, Tuhan adil sama dia. Tuhan gak pandang bulu kok. Jadi saya gak jawab pertanyaannya. Saya cuman angkat tangan kanan saya pegang pundaknya, saya tepuk. Pak, Roh Kudus kasih kekuatan sama Bapak. Roh Kudus teguhkan Bapak sanggup hadapi segala perkara. Nangis dia saudara. Satu, karena gini, itu ternyata saya kaget juga. Tapi cinta Tuhan jelas orang ini ya. Itu anak laki-laki satu-satunya lagi. Cuman gara-gara pulang liburan Surabaya, nyebrang jeder saudara. Itulah hidup. Ayub. Kembali kepada Ayub, semuanya 10 anaknya mati. Apa gak stres? Cukup itu enggak. Masih ada berikutnya, dia sakit tubuhnya, lihat di gambar itu. Penuh dengan bara, bernanah, berbau amis. Bisnis hancur sudah berat, semua anak mati sangat berat. Lalu dia sakit berat, lebih berat lagi yang keempat ujiannya. Apa? Istrinya gak setia. Saya boleh keras ngomong di sini. Istrinya berkhianat kayaknya menurut saya. Udah gak setia, berkhianat. Udah macam-macam kayaknya yang dibuat sama istrinya ini. Lihat kata-katanya. Coba sama-sama kita baca. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri yang gak setia. Yang keempat lebih berat. Ujiannya istri itu ya di sini saudara ya. Saya suka ajarkan dalam pelajaran rumah tangga. Seorang suami kesetiaannya diuji pada waktu dia jaya. Sukses di atas, uangnya banyak, Eugene. Ketika dia uangnya banyak lagi jaya,
ya masih sayang nggak sama istrinya? Ketika dia jaya, kerjaannya lancar, duitnya banyak, tebel depositonya. Cinta nggak? Masih cinta sama istrinya? Masih sayang nggak sama keluarga, sama anak-anaknya? Kalau suami jaya, sukses, duit banyak, dia sayang sama istri, cinta sama istri, cinta sama anak-anak, perhatian sama keluarga. Ini suami yang jempol, suami yang setia sama keluarga dan istrinya. Kebalikannya seorang istri, dia teruji kesetiaannya kapan? Ya model kayak Ayub, ketika terkapar keadaan ekonomi, bangkrut ekonomi, gak punya apa-apa, suaminya sakit, gak bisa apa-apa. Istri setia gak di situ? Terbukti istrinya Ayub tidak setia. Istrinya Ayub berkata dalam ayat ini, masih bertekunkah engkau dengan kesalehan kepada Allahmu? Sudah, kutukilah Allahmu, gak usah Allah-Allahan, tinggalkan Allahmu dan matilah kamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama ini mungkin kita gak pernah ngerti isi pikiran istrinya Ayub. Apa sih konsep pikiran istrinya Ayub tentang Tuhan? Kita gak pernah tahu. Dari ayat ini kita tahu, oh ini pikirannya. Ada banyak, ternyata orang Kristen konsep pikirannya kayak konsep pikiran istri Ayub, ikut Tuhan. Mungkin dia berpikir begini, istri Ayub, ikut Tuhan, berbuat salih ibadah kepada Tuhan itu senang-senang, manis-manis, indah-indah. Ada kan orang Kristen punya pikiran begitu, kalau kamu percaya sama Yesus nanti gak ada masalah. Kalau toh ada masalah pasti beres. Ikut Tuhan menyenangkan, ikut Tuhan manis kayak gulali, kayak gula. Senang, manis, indah. Seperti lagu zaman dulu, senang selalu senang, oh senang selalu senang. Saudara, siapakah yang berkata kepada kita, ya lagu itu gak salah sepenuhnya, di belakangnya juga betul. Tapi maksud saya, siapa yang berpikir bahwa ikut Tuhan, percaya Tuhan, lalu prinsip pikiran kita berkata senang, oh selalu senang. Siapa yang berkata? Dari awal Yesus berkata kepada kita Lukas 9:23, barang siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Baru kemudian Tuhan berkata begini, baru kamu ikutlah aku. Dari awal Tuhan berkata, ikut aku itu menyangkal diri loh. Ikut aku itu gak enak, bukan senang, oh selalu senang. Hari ini kalau saudara orang Kristen, anak Tuhan, melayani Tuhan, saudara punya prinsip konsep pikiran seperti istri Ayub, bahwa ikut Tuhan itu senang, oh selalu senang. Ikut Tuhan itu manis, ikut Tuhan itu beres, semua gak ada masalah. Saudara mesti bertobat pagi ini. Konsep pikiranmu harus dibenarkan, harus diluruskan. Ternyata gak seperti itu ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan senang, oh selalu senang. Orang seperti ini yang prinsip konsep pikirannya, ikut Tuhan senang selalu senang. Nanti begitu hadapi peperangan, hadapi pergumulan hidup, tinggal tunggu waktu, dia akan kepahitan. Dia akan kecewa sama Tuhan, dia akan nyalakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Konsepmu yang salah dalam pikiran. Tinggal tunggu waktu, kocar-kacir imannya. Ayub menghadapi peperangan yang berat. Dan istrinya gak setia, berkhianat kepada dia. Saya berdoa kita jadi suami, kita jadi istri, kita jadi orang tua, papa mama, kita jadi anak-anak yang setia, cinta kepada keluarga kita. Ketika keluarga dalam peperangan, struggle, problem, masalah, ya kita saling menolong. Makanya kalau punya masalah jangan diam, cerita sama keluarga. Jangan berpikir begini, sudah tak simpan sendiri saja, toh istriku gak bisa tolong. Jangan. Gak usah cinta sama suami, ini masalah, nanti masuk lubang yang dalam saudara. Percayalah doa, kuasa doa bisa merubah situasi. Anda punya kuasa, Anda punya otoritas. Hadapi peperangan hidupmu, pergumulanmu dengan doa bersama dengan Tuhan. Saling dukung dalam doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan disimpan masalah. Nah kita lihat sekarang, ketika Ayub menghadapi peperangan. Tapi kemudian Tuhan berikan kemenangan. Nah sekarang saya kasih pertanyaan sama saudara. Ketika kita dalam peperangan itu kepada siapa sih sesungguhnya kemenangan itu diberikan? Karena memang kan begini saudara ya. Dalam setiap peperangan kehidupan kita, peperangan ada. Jadi begini maksud saya. Ikut Tuhan itu pola pikirnya bukan begini. Senang, oh selalu senang. Enggak, itu mesti bertobat, mesti diluruskan. Ikut Tuhan itu realitasnya ada peperangan ya.
Ikut Tuhan itu pasti ada pergumulan. Tetapi janji Tuhan kepada kita dalam peperangan, desainnya Tuhan sama kita. Tuhan memberikan kita kemenangan. Destiny orang percaya, desainnya bukan kalah. Kita bukan orang-orang kalah. Roma 8:37 katakan apa? Dalam semuanya itu apa? Dalam semua peperangan kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Itu desain Tuhan sama kita. Peperangan ada, pergumulan hidup kesusahan ada, tapi Tuhan berjanji menjadikan kita lebih daripada orang pemenang, lebih daripada pemenang. Ya. Nah, kepada siapa kemenangan ini Tuhan berikan? Kita lihat Amsal 21 ayat 31. Gak semua menang maksudnya, tapi desainnya kemenangan. Tapi kemenangan diberikan kepada siapa? Gak semua bisa menang. Itu maksud saya. Lihat ayat ini. Amsal 21 ayat 31. Mari sama-sama langsung kita baca ayatnya 2-3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tahukah saudara, zaman perjanjian lama, zaman dulu maksudnya, sebuah pasukan itu dipastikan 90% menang di atas kertas. Kalau pasukan itu punya pasukan berkuda, pasukannya punya kuda. Sebab kuda di masa lalu, masa dulu adalah semacam apa ya, senjata yang canggih. Ini peralatan yang canggih dalam sebuah peperangan itu namanya kuda. Kuda itu menjadi alat peperangan yang canggih di masa itu. Pokoknya pasukan yang berperang kalau punya alat namanya kuda 90% di atas kertas, ya dia pasti menang. Tapi Alkitab katakan kemenangan bukan pada kuda, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bilang sama-sama saya, kemenanganku ada di tangan Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita proklamirkan, kemenanganku ada di tangan Tuhan. Ingat, Alkitab berkata kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan pada kuda. Saya tadi sempat catat ayat, tapi saya gak sempat tulis di sini saudara ya. Dalam Mazmur, coba lihat Mazmur pasal 44 ayat yang ke-7 dan 8. Coba saudara lihat ayat ini ya. Mazmur pasal 44 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Sebab bukan kepada panahku, bukan pada kuda, ternyata juga bukan pada panah aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Jadi jelas ya, Salomo berkata, Daud berkata, kemenangan kita bukan pada kuda, bukan pada senjata yang canggih, sarana yang canggih, juga bukan pada panah kata Daud, juga bukan pada pedang. Kuda, panah, pedang ini kan sarana canggih, peralatan yang hebat untuk peperangan. Tetapi bukan itu yang memberikan kemenangan. Bukan fasilitas yang hebat yang kita punya membuat Anda menang, membuat Anda sukses, membuat Anda berhasil, membuat Anda beruntung. Bukan itu. Kemenangan bukan pada kuda, panah dan pedang. Lihat ayat ke-8. Sama-sama kita baca ayat yang ke-8. 1, 2 dan 3. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Saudara bisa mengaminkan firman Allah ini? Saudara bisa berkata haleluya? Saudara bisa berkata dengan semangat amin? Ayat ini berkata apa? Tuhan memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Bahkan orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang membenci kami, kau beri malu, kau permalukan mereka. Karena bukan kita yang kalah, mereka yang memusuhi kita yang kalah. Kenapa? Tuhan bela kita. Kenapa? Sebab Tuhan yang memberi kemenangan kepadaku. Hari ini jangan takut dengan peperangan. Peperangan pasti ada, tapi justru lewat peperangan, pergumulan setiap hari hidup kita, itu kesempatan saudara melihat kemenangan dari Tuhan diberi kepada saudara. Kemenangan bukan pada fasilitas. Jangan andalkan fasilitas, nanti kalah, nanti saudara kecewa. Andalkan Tuhan, sebab ternyata yang memberi kemenangan kepada kita adalah Tuhan. Kemenangan datang dari Tuhan. Percayakah saudara pagi ini bahwa ternyata yang memberikan kita keberhasilan, yang memberikan kita berkat, yang memberikan kita kemenangan, kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi
Dari poin ini kita tahu kemenangan itu ada di tangannya Tuhan. Ada di Tuhan. Nah pertanyaannya, kemenangan yang ada di tangan Tuhan ini Tuhan mau berikan kepada siapa? Gitu loh. Percaya kemenangan ada di tangan Tuhan? Tapi persoalannya kemenangan yang bersumber dari Tuhan, yang ada di tangan Tuhan, Tuhan mau alirkan kepada siapa? Tuhan mau berikan kepada siapa? Saya tembak saja langsung saudara ya. Dalam Mazmur saja ya, pasal 20 ayat yang ke-6. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 20 ya, ayat ke-7 saudara ya. Di Alkitab digital saya 7, mungkin di Alkitab saudara ayat 6. Kita nggak masalkan 76. Yang penting ini kalimatnya ya. Mazmur 20 ayat 7. Sama-sama kita baca deh ayat ini 1, 2, dan 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kepada siapa kemenangan yang ada di tangan Tuhan itu diberikan. Alkitab katakan kemenangan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Kepada siapa kemenangan Tuhan berikan? Kepada orang yang diurapinya. Yang percaya katakan amin. Perjanjian lama, orang yang diurapi Tuhan itu lewat proses yang namanya dipilih. Ini konsep perjanjian lama ya, lihat saya ya supaya Anda jangan gagal paham. Perjanjian lama konsepnya setiap orang yang diurapi lewat proses yang namanya pemilihan. Contohnya Raja Saul, karena dia dipilih jadi raja, maka Saul diurapi dengan minyak, diurapi. Dipilih dulu baru diurapi. Jadi seolah-olah dalam tanda kutip, quote on quote begitu ya, bahwa pengurapan itu seperti legitimasi. Pengurapan seperti pentahbisan, pengurapan seperti sebuah peneguhan. Diurapi, dipilih dulu, kemudian diurapi. Kalau sudah diurapi, wah pasti kemenangan diberikan kepada dia. Karena Mazmur 27, kemenangan dari Tuhan diberikan kepada orang yang diurapinya. Saul diurapi. Nanti kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal 14, atau kita baca sedikit saja, 47, terima kasih multimedia. Saya baca ya, lihat ya, Saul begitu diurapi dia menang, saudara ya. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Musuhnya banyak, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin, dan seterusnya berarti. Dan kemanapun ia pergi, sama-sama kita baca ayat kalimat berikutnya 2, 3. Ia selalu mendapat kemenangan. Jelas, dari mana kemenangan Saul? Dari Tuhan. Kenapa? Dia diurapi. Kepada siapa kemenangan diberikan? Kepada orang yang diurapinya. Karena dia dipilih, maka dia diurapi. Itu konsep perjanjian lama. Pengurapan dari atas turun ke bawah. Kalau perjanjian baru beda. Kolose 1 ayat 27. Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam kita. Kalau pengurapan perjanjian lama dari atas turun ke bawah. Perjanjian baru beda Pak. Pengurapan di dalam kita. Kristus di dalam kita. Tahu arti Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Pengurapan ada di dalam. Makanya jaga pengurapan tubuh kita bait Allah. Ada Roh Kudus yang mengurapi kita dalam diri kita. Kepada siapa kemenangan diberikan? Kepada orang yang diurapi. Saul menang terus. Tapi kemudian dia kalah. Kenapa kalah? Gak jaga pengurapan. Iri hati kan dia sama Daud. Gara-gara orang ngomong Saul membunuh beribu-ribu orang. Perempuan berkata apa? Daud membunuh berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Iri hati. Berkali-kali dia membunuh Daud. Sejak itulah yang namanya Saul. Kalah. Saudara, jangan saudara pakai patokan kemenangan tahun kemarin untuk hari ini. Belum tentu kemarin menang, hari ini saudara menang. Bagaimana berkemenangan? Jaga itu pengurapan. Jaga itu kekudusan dalam diri kita. Sebab kemenangan diberikan kepada orang yang diurapi. Baca Alkitab, kemudian Saul mati. Sampai dia nanti bunuh diri kok Saul. Kalah sama orang Amalek. Kalah terus. Kenapa kalah?
Sebab kemenangan dari Tuhan dipindah dari Saul dikasih kepada Daud. Kalau Anda tahu. Kenapa dipindah sama Daud? Sebab Daud yang dipilih sama Tuhan jadi raja. Aku telah bertemu dengan seorang berkenan di hatiku. Itulah Daud. Aku telah menolak Saul. Daud diurapi jadi raja dari atas turun ke bawah. Anda tahu cerita itu kan? Kenapa Daud berkemenangan sampai lawan Goliat dia menang? Dia diurapi. Pengurapan Allah membuat kita berkemenangan. Dan janji Tuhan desainnya kita bukan orang kalah, kita orang menang. Peperangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi Anda akan lihat kita bukan kalah, kita menang. Bukankah itu pengalaman kita masa pandemi? Ada banyak masalah, ada banyak goncangan, tapi Anda bisa lewati kan? Kenapa Anda bisa lewati? Sebab kamu menang, dan memberikan kemenangan adalah pengurapan Allah. Jaminan pengurapan Allah itu membuat kita menang. Makanya gak usah bimbang, gak usah ragu. Selama Anda yakin ada Roh Kudus dalam hidup kita mengurapi kita setiap hari, Anda akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan, satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Sebab orang percaya ditentukan Tuhan, Roma 8:37, lebih daripada pemenang.